Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsi Ribiani Hanapi dengan NPM 1813100009 dari kelas 5 Keuangan dan Perbankan dengan mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi penelitian. Sebelum masuk ke fungsi-fungsi penelitian, saya akan menjelaskan pengertian dari fungsi penelitian. Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan, serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Pemecahan dan jawaban terhadap permasalahan itu dapat bersifat abstrak dan umum, sebagaimana hanya dalam penelitian dasar dan dapat spesifik seperti biasanya ditemui pada penelitian terapan. Ada 5 fungsi penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan, memberikan data atau informasi. Yang kedua, menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Yang ketiga, menyusun teori. Yang keempat, meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi. Dan yang kelima, mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang tadi. Yang pertama, mendeskripsikan, memberikan data atau informasi. Penelitian dengan tugas mendeskripsi gejala dan peristiwa yang terjadi, maupun gejala-gejala yang terjadi di sekitar kita, perlu mendapat perhatian dan penanggulangan. Gejala dan peristiwa yang terjadi itu ada yang besar dan ada pula yang kecil. Tetapi, kalau dilihat dari segi perkembangan, untuk masa datang perlu mendapat perhatian segera. Yang kedua, menerangkan data atau kondisi, atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Penelitian dengan tugas menerangkan berbeda dengan penelitian yang menekankan pengungkapan peristiwa apa adanya. Maka penelitian dengan tugas menerangkan peristiwa jauh lebih kompleks dan luas. Dapat dilihat dari hubungan yang satu dengan hubungan yang lainnya. Yang ketiga, menyusun teori. Penyusunan teori baru memakan waktu yang cukup panjang karena akan menyangkut pembakuan dalam berbagai instrumen, prosedur maupun populasi dan sampel. Yang keempat, meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi. Suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang diketahui dan dikumpulkan, informasi yang didapat akan sangat berarti dalam memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi untuk melalui masa berikutnya. Melalui penelitian, dikumpulkan data untuk meramalkan beberapa kejadian atau situasi masa yang akan datang. Dan yang kelima, mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Melalui penelitian juga dapat dikendalikan peristiwa maupun gejala-gejala. Merancang sedemikian rupa suatu bentuk penelitian untuk mengendalikan peristiwa itu. Perlakuannya disusun dalam rancangan adalah membuat tindakan pengendalian pada variabel lain yang mungkin mempengaruhi peristiwa itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur penelitian. Untuk dapat melakukan penelitian dengan baik, peneliti perlu memiliki pengetahuan tentang berbagai unsur penelitian. Unsur-unsur yang menjadi dasar penelitian ilmiah ini adalah: yang pertama konsep, yang kedua proposisi, yang ketiga teori, yang keempat variabel, yang kelima hipotesa, dan yang keenam definisi operasional. Proses teoritis dan proses empiris suatu penelitian, perumusan konsep, penyusunan proposisi dan teori, identifikasi variabel, dan perumusan hipotesis merupakan proses teoritis dalam suatu penelitian ilmiah. Perumusan definisi operasional, pengumpulan data, perumusan dan pengujian hipotesis statistik merupakan proses empiris. Yang pertama, konsep.
Konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami. Misalnya, untuk menggambarkan kapasitas reproduksi manusia dikenal konsep fertilitas atau fertility dan fekunditas atau fecundity. Untuk menggambarkan pergerakan penduduk dikenal konsep migrasi dan mobilitas. Beberapa konsep yang biasanya dipakai dalam penelitian kependudukan dan penelitian sosial adalah nilai anak, perilaku kontrasepsi, angkatan kerja, pengangguran, sikap terhadap kontrasepsi, morbilitas, mortalitas, stratifikasi sosial, interaksi sosial, perilaku memilih, alienasi atau keterasingan, dan partisipasi. Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Misalnya, konsep perilaku menyimpang dipakai oleh para sosiolog untuk menggambarkan fenomena bunuh diri, kebiasaan meminum alkohol, dan banyak fenomena lainnya. Konsep perilaku memilih dipakai untuk menerangkan fenomena memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal, dan memilih jumlah anak. Dalam kenyataannya, konsep dapat mempunyai tingkat generalisasi yang berbeda. Semakin dekat suatu konsep kepada realitas, semakin mudah konsep tersebut diukur. Banyak konsep-konsep ilmu sosial sangat abstrak, terutama yang merupakan unsur dari teori yang sangat umum. Misalnya, konsep pilihan pekerjaan adalah lebih rendah tingkat generalisasinya dari konsep perilaku memilih. Berbeda dengan konsep-konsep ilmu alam yang menggambarkan fenomena alami yang konkret, karena dapat diraba dengan panca indera. Kebanyakan konsep-konsep dalam ilmu sosial adalah untuk menggambarkan fenomena sosial yang biasanya bersifat abstrak. Karena itu, dalam penelitian sosial, konsep-konsep perlu didefinisikan dengan jelas, sehingga penelitian tersebut dapat dipahami oleh masyarakat akademis yang luas. Yang kedua, proposisi. Proposisi adalah pernyataan tentang sifat dan realita yang dapat diuji kebenarannya. Hipotesa adalah proposisi yang dirumuskan untuk pengujian empiris. Dalil atau hukum adalah jenis proposisi yang menjadi jangkauan yang lebih luas dan telah mendapatkan banyak dukungan empiris. Dalam ilmu sosial, proposisi biasanya adalah pernyataan tentang hubungan antara dua konsep atau lebih. Misalnya, proposisi modernitas suami istri adalah salah satu faktor penentu perilaku kontraseptif mereka. Lebih sering kita jumpai daripada proposisi, cenderung pasangan usia subur di Indonesia menggunakan kontrasepsi modern. Benar, keduanya adalah proposisi, karena keduanya adalah pernyataan tentang realita yang kebenarannya dapat diuji. Perbedaannya, yang pertama menghubungkan dua faktor yang menganggap bahwa satu faktor adalah penyebab dari faktor lainnya, sedangkan proposisi yang kedua hanya menunjukkan distribusi suatu faktor. Beberapa contoh proposisi yang sering dipakai dalam penelitian keluarga berencana atau KB adalah sebagai berikut. A. Penerimaan kontrasepsi modern oleh suami istri di pedesaan Jawa dipengaruhi oleh tingkat konsensus mereka tentang manfaat alat tersebut. B. Penerimaan kontrasepsi modern oleh suami istri di pedesaan Jawa dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang sikap sekelompok reference. C. Penerimaan kontrasepsi modern oleh suami istri di pedesaan Jawa dipengaruhi oleh derajat kosmopolitan mereka. D. Penerimaan kontrasepsi modern oleh suami istri di pedesaan Jawa dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang nilai ekonomi anak. Yang ketiga, teori. Sarana pokok untuk menyatakan
hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti adalah teori, yaitu rangkaian yang logis dari satu proposisi atau lebih. Teori merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi pengertian-pengertian maupun hubungan-hubungan pada proposisi. Proposisi 1 misalnya, menunjukkan bahwa penerimaan kontrasepsi modern oleh suami istri di pedesaan Jawa dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang manfaat alat kontrasepsi tersebut. Proposisi ini dapat ditingkatkan menjadi teori 1 dengan merubah tingkat abstraksi proposisi tersebut menjadi penerimaan suatu inovasi sosial dipengaruhi oleh sikap terhadap inovasi tersebut. Dalam contoh di atas, kontrasepsi modern dijadikan lebih abstrak dengan mengubah konsep tersebut menjadi inovasi sosial, dan persepsi tentang nilai anak dijadikan persepsi tentang inovasi tersebut. Atau kalau disajikan secara lebih abstrak, kita dapat merumuskan teori 2. Perilaku adalah fungsi dari sikap. Yang keempat, variabel. Variabel yaitu konsep yang mempunyai variasi nilai. Jadi, konsep badan bukan variabel karena badan tidak mengandung pengertian adanya nilai bervariasi. Berat badan adalah variabel karena memiliki nilai yang berbeda. Seks adalah variabel karena mempunyai nilai yaitu laki-laki dan wanita. Umur, pendidikan, status perkawinan, jumlah anak, status pemilikan tanah, semuanya adalah variabel. Konsep-konsep yang tidak mengandung pengertian nilai yang beragam biasanya dapat diubah menjadi variabel dengan memusatkan pada aspek tertentu dari konsep tersebut. Jadi, konsep perilaku kontrasepsi dapat diubah menjadi variabel dengan mengubahnya menjadi penggunaan kontrasepsi. Yang kelima, hipotesa. Tujuan penelitian adalah menelaah hubungan sistematis antara variabel-variabel. Hubungan ini biasanya disajikan dalam bentuk hipotesis, yang merupakan suatu unsur penelitian yang amat penting. Hipotesa adalah kesimpulan sementara atau proposisi tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis yang baik harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, hipotesa harus menggambarkan hubungan antara variabel-variabel. Dan yang kedua, hipotesa harus memberikan petunjuk bagaimana pengujian hubungan tersebut. Ini berarti variabel-variabel yang dicantumkan dalam hipotesa harus dapat diukur dan arah hubungan antara variabel-variabel tersebut harus jelas. Seringkali, rumusan hipotesa dimulai dengan suatu proposisi yang menunjukkan hubungan antara variabel dan diikuti oleh pernyataan yang lebih spesifik tentang arah serta kuatnya hubungan tersebut. Ada dua jenis hipotesa. Yang pertama, hipotesa relasional, dan yang kedua, hipotesa deskriptif. Contoh dari hipotesa relasional misalnya, untuk penelitian tentang penggunaan kontrasepsi modern dapat dirumuskan sebagai berikut. Tingkat penggunaan kontrasepsi modern dipengaruhi oleh persepsi suami istri tentang manfaat kontrasepsi tersebut dan persepsi mereka tentang sikap kelompok referens terhadap hal yang sama. Hipotesa di atas menunjukkan hubungan antara dua variabel bebas, atau persepsi tentang manfaat kontrasepsi modern dan persepsi tentang sikap kelompok referens terhadap kontrasepsi modern, dan variabel terikat atau tingkat penggunaan kontrasepsi modern. Contoh dari hipotesa deskriptif. Hipotesa
deskriptif bertujuan menggambarkan karakteristik suatu sampel menurut variabel tertentu. Contohnya, proposisi orang-orang desa berpendidikan tinggi yang beremigrasi lebih besar daripada yang berpendidikan rendah. Semua hipotesa yang di atas tersebut dengan hipotesa kerja atau hipotesa alternatif dan diberi simbol H. Untuk menguji hipotesa alternatif tersebut diperlukan pembanding dan disebut dengan hipotesa nihil atau hipotesa nol dan diberi simbol HO atau seringkali disebut juga dengan hipotesa statistik. Rumusan hipotesa nol adalah kebalikan dari hipotesa alternatif. Jadi kalau hipotesa alternatif berbunyi tingkat penggunaan kontrasepsi modern dipengaruhi oleh persepsi suami istri tentang manfaat kontrasepsi tersebut dan persepsi mereka tentang sikap kelompok referensi terhadap hal yang sama, maka hipotesa nol berbunyi tingkat penggunaan kontrasepsi modern tidak dipengaruhi oleh persepsi suami istri tentang manfaat kontrasepsi tersebut dan persepsi mereka tentang sikap sekelompok referensi terhadap hal yang sama. Dan yang terakhir, definisi operasional. Salah satu unsur yang membantu komunikasi antar penelitian adalah definisi operasional, yaitu petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut. Di bawah ini diberikan contoh-contoh dari definisi operasional. Definisi garis kemiskinan. Dalam penelitian ini dipakai ukuran garis kemiskinan yang dikembangkan oleh Sajogyo. Yang tergolong miskin adalah mereka yang mempunyai tingkat pengeluaran senilai kurang dari 320 kg beras per kapita per tahun atau di pedesaan dan kurang dari 480 kg per kapita per tahun atau di perkotaan. Definisi pasangan usia subur atau PUS adalah pasangan berstatus kawin berusia antara 15 sampai 44 tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.